Halo semuanya, hari ini kami akan membawakan materi tentang narkoba, di mana kita di sini akan belajar mengenai zat-zat narkoba, apa saja itu golongan-golongan narkoba dan cara mengatasi agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan narkoba. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi kesehatan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diperkenalkan khusus Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun NAPSA, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi para penggunanya. Apa itu narkoba? Nah, seperti yang dijelaskan tadi di atas, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Obat berbahaya jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan. Dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang yang telah mengonsumsi narkoba itu. Selanjutnya ada jenis-jenis golongan narkoba. Golongan pertama ini merupakan golongan yang sangat berbahaya karena zat aktifnya yang sangat tinggi dan efek kecanduannya yang sangat berat bagi para pengonsumsinya. Contoh dari golongan pertama ini ada heroin, putau, dan ganja. Lanjut ke golongan 2. Dalam golongan kedua ini sebenarnya ini dipergunakan untuk bahan baku produksi obatan tertentu. Contoh dari golongan 2 ini adalah morfin, fentanil, atau metadon. Dan yang terakhir di golongan ketiga. Di golongan ketiga ini hanya digunakan untuk rehabilitasi. Contohnya etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propriram. Baik, selanjutnya kami akan membahas penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, bahaya terhadap fisik. Bahaya terhadap fisik ini akan menimbulkan gangguan mental. Yang kedua, kerusakan fungsi sistem saraf pusat otak. Otak adalah bagian terpenting dalam sistem saraf. Sehingga, sistem saraf pusat otak adalah bagian tubuh yang memberikan kehidupan. Yang ketiga, terjadinya infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Jantung adalah sebagai alat hidup tubuh kita. Setiap detik memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Jika terganggu alat pompa darah kita karena narkoba, berarti fungsi kesehatan, ketebalan tubuh, dan sedikit demi sedikit akan rusak. Dan yang keempat, menggunakan jarum suntik secara sembarangan dan rentan terhadap penyakit. Menggunakan jarum suntik secara sembarangan ini seperti menggunakan secara berganti atau bergilir sama teman dan akan menyebabkan penyakit menular seperti penyakit HIV. Yang kelima, gangguan pada paru-paru, sesak napas, dan penyakit paru-paru. Yang keenam, susah buang air besar. Cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, pererat diri dengan Tuhan, seperti kita mengikuti kegiatan keagamaan di gereja, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, membiasakan diri hidup sehat. Membiasakan hidup sehat sangat berguna. Saya seperti tidur teratur, bangun pagi, melaksanakan kegiatan ibadah atau sholat, berolahraga, pergi ke sekolah, bermain dengan teman-teman sebayanya. Yang keempat, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Tindakan yang tidak bermanfaat itu seperti tawuran antar pelajar yang akan merugikan diri sendiri dan
lingkungan di sekitar masyarakatnya. Sekian presentasi hari ini. Jika ada yang lebih dari saya dan jika ada yang kurang, itu pasti dari teman saya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.